Hai, saya Widya, seorang mahasiswa yang memiliki keinginan besar untuk menjadi seorang penari terkenal. Tapi, apakah aku mampu untuk mewujudkan impianku di tengah-tengah gejolak yang menerka batinku? Apakah dia juga mampu mendekam hidupku yang hampir berada di titik kegelapan? Teman-teman, menarilah dengan menggunakan rasa, karena menari adalah bahasa tersembunyi dari dalam jiwa. Jadi, ayo bergerak dengan menggunakan rasa yang kalian punya. Mbak, kita pulang duluan ya? Iya, hati-hati ya. Jadiin siapa sih? Si Ren, Dinda. Iya, kayaknya ada yang mau kenalan nih. Mas, Gak usah. ada yang mau kenalan nih. Hai, kenalin, nama aku Bramantio. Aku Widya Ajeng Larasati, panggil saja Widya. Menari adalah bahasa tersembunyi dari jiwa, kalimat yang indah. Terima kasih. Oh iya, kenalin ini teman-teman aku. Hai, Tena. Dinda. Oh iya, boleh minta nomor kamu Buat apa ya? buat ngirim hasil jepretan tadi? Ingat jangan sampai salah. Ini ya. Makasih ya. Ya. Oh iya, kita pulang dulu ya, udah sore. Oh iya, Duluan, Mas. hai, apa kabar? Halo. Alhamdulillah, aku baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Oh iya, Wid, aku boleh nanya nggak? Tanya apa? Tanya aja. Kamu kenapa suka banget menari sih? Menari itu udah jadi hobi aku dari kecil. Terus aku juga pengen jadi penari profesional yang dikenal banyak orang. Menurut aku juga menari adalah sebuah ungkapan rasa yang dikeluarkan lewat gerakan. Kamu memang hebat ya. Makasih ya. Oh iya, kalau kamu sukanya apa? Kalau aku lebih tertarik dengan alam sih. Aku suka memotretnya, mulai dari pemandangan, perbukitan, pegunungan, hutan, sawah. Kalau pantai, kamu suka sama pantai nggak? Ya, pantai. Itu favoritku. Kenapa pantai jadi tempat favorit kamu? Aku adalah anak yang dilahirkan dari orang tua seorang nelayan. Hari-hariku pun hanya mengikuti orang tuaku di atas perahu. Sampai laut pun memisahkan aku dengan orang tuaku. Oh, maaf ya Mas. Aku nggak bermaksud buat kamu sedih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lagi pula, pantai udah menjadi tempat untukku pulang saat aku rindu mereka. Semangat ya. Semoga kamu bisa jadi fotografer yang sukses. Amin. Amin. Teruntuk dirimu yang menjadi teman hidupku, ku tuliskan lagu sebagai pengingat untukmu. Menjalani hidup bersamaku memang tak mudah, namun ku harap engkau tak akan pernah menyerah. Semua pengorbananmu tak
Monggo Pak, diunjuk teh. Rene Dok, lungguh sih. Kamu serius mau sama anak Jogja itu? Maksud Bapak, Mas Bramantio? Iya, kamu serius. Gini ya Dok, kalau sudah datang seorang laki-laki yang baik dan tulus, jangan pernah disia-siakan. Bapak yakin dia bakal menjadi imam yang baik buat kamu, yang bisa membimbing dan menjagamu. Bagaimana para saksi? Sah? Harus kau sadari, kau dan aku saling mencintai. Titip anak Bapak ya nak, jaga dan sayangi Widya. Inilah saat yang paling ditunggu-tunggu. Di depan kita sudah ada finalis Lomba Festival Tari Tradisional tingkat mahasiswa. Saya akan bacakan para pemenangnya. Juara 3 Lomba Festival Tari tingkat mahasiswa diraih oleh Cynthia Maharani. Juara 2 diraih oleh Widya Ajeng Larasati. Dan juara 1 kita, Jelita Saka Pratiwi. Kepada Bapak Herlambang selaku juri dipersilahkan untuk memberikan hadiahnya. Sini nih, tasnya. Selamat ya. Penampilanmu tadi sangat keren. Kamu tahu nggak, Wit? Di penampilan tadi, kamulah yang paling indah dalam menari. Udahlah, nggak usah dibahas lagi. Kalah ya kalah aja. Sih. Mas, aku minta maaf ya. Tadi nggak seharusnya aku ngomong kayak gitu sama kamu. Iya, nggak apa-apa kok, Wit. Mas ngerti. Sukses itu bertahap, Wit. Kamu juga udah kasih yang terbaik juga kok tadi. Yaudah, sekarang kamu istirahat dulu ya. Makasih ya. Ya. Ini sibuk banget pagi-pagi, liatin apa sih? Liatin laut, bagus banget gak sih? Waduh, tapi lebih bagusan cantikan kamu lah. Ih, kamu mah.
Duluan ya. Iya, hati-hati ya. Iya. Hati-hati. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa, dan takkan pernah lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu lah satu-satunya. Kamu bilang kamu berubah, dulu kurus sekarang gajah. Aku bilang semua manusia berubah. Oh, mengapa, mengapa, oh mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Udah bawangnya, Mas. Tuh baru segitu. Aku bawa dulu ya. Oh ya. Loh, Wit. Wit, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Cuma mual sedikit. Kita ke dokter ya? Nggak usah. Kamu sana mandi. Kamu Tapi tuh bau. kamu- Sana. Pergi. Ini kesempatanku buat buktiin ke semua orang kalau aku adalah penari yang hebat. Tapi udah beberapa bulan ini kayaknya aku demens deh. Apa jangan-jangan enggak. Aku harus cek dulu. Enggak boleh. Mas Bram gak boleh lihat ini. Impianku bisa hancur. Baru pulang, Mas. Iya. Gimana kondisi kamu, Wit? Aku alhamdulillah udah baik. Oh iya. Ini aku ada jeruk buat kamu. Ya, makasih ya. Loh, kok jeruknya belum dimakan, Wit? Oh iya, ini aku mau makan kok. Oh, yaudah nih biar Mas bukain. Nih, Kasih. Tunggu, Mas. loh, Wit, hari ini kamu ke kampus? Gak istirahat dulu aja? Iya, beneran kok. Aku udah nggak apa-apa. Ya udah, iya boleh. Tapi inget, jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan capek-capek. Iya, aku udah mendingan kok, Mas. Oh iya, besok itu ada lomba tari nasional. Jadi hari ini aku ada latihan. Aku boleh ikut lomba tari nasional itu ya, Mas? Please.
Wit, kamu udah pulang? Oke, aku ke dalam dulu ya, Mas. Ya udah, kamu istirahat ya. Duh, pakai copot lagi. Untung masih sempat. Dia naruh benang jahitnya di mana? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Bentar, ada telepon. Wit, pulang sekarang. Iya, Mas. Aku pulang sekarang. Duduk, Wit. Kamu hamil? Udah berapa lama, Wit? 10 minggu. 10 minggu? Dan kamu sembunyiin ini dari aku? Kenapa, Wit? Aku nanya, Wit. Tapi kamu tahu kan, Mas, dari dulu aku itu pengen jadi penari. Kamu itu tahu. Tapi kamu itu egois, Wit. Ini apa? Ini obat penggugur kandungan, Iya, kan? terus kenapa? Dengar, kalau kamu lakukan ini, aku bersumpah akan... Sumpah kenapa ninggalin aku? Lalu kamu... Penari itu udah jadi impian aku, Mas. Lalu kamu milih jalan untuk menggugur anak kita. Itu bukan jalan, Wit. Kamu anggap anak itu apa? Penghambat untuk meraih mimpi kamu. Hah? Tapi sebenarnya aku itu sayang sama anak ini, Mas. Kamu yakin? Dengan semua apa yang telah kamu lakukan, apakah itu sayang? Seorang ibu yang waras tak akan pernah menggugurkan anaknya, Wit. Kamu mencoba membunuh anak kita, darah daging kita. Kamu hanya cinta dengan impianmu, Wit. Kenapa aku bisa menikah dengan wanita egois sepertimu? Kenapa anak itu bisa memiliki ibu sepertimu? Mentari bangun dari tatapmu, rembulan hidup dari senyummu, bibir membisu tangis terseduh, tubuhmu tinggal semu, lembayung di matamu. Namaku Aji. Aku berasal dari desa, dan kini aku baru saja memasuki dunia perkuliahan. Dari sini kasusku dimulai karena ulahku sendiri. Aku terlena dengan kesenangan duniawi hingga aku lupa diri. Kehidupan yang hanya mencari kenikmatan, ternyata hanya mengundang kepedihan. Bu, Aji beri pengertian ya, Bu. Hati-hati ya, Mas. Oke, Bu. Assalamualaikum. Sholatnya dijaga, Mas. Iya, Bu, siap. Dadah.
buat kamu. Nggak apa-apa, nggak usah kok. Nggak apa-apa, makan aja, aku udah kenyang. Daripada mubazir, mending buat kamu. Oh, ya udah. Makasih ya. Namaku Oh Aci. ya, aku Ningrum. Kok kamu nyetir? Ya, kan aku cowok. Ya, nggak apa-apa, cepet-cepet nih, udah siang, Pak. Mama Ya. Aduh, kamu berat banget sih. Ya, makan sih. Makanya diet. Yuk, mulai rasain. Hati-hati dong, Mbak. Ini Mbak. Ya, makasih ya. Mau saya lagi bubuk. Ji, Yumna, ilmu komunikasi angkatan 2023. Bentar. Kok kamu tahu? Ya iyalah, dia tuh udah terkenal banget, kamu aja yang kudet. Yuk ah makan. Oke. Lapar banget. Edan. Kira apa? Tugasnya Pak Dodo susah banget. Iya, aku juga belum males. Cinta, Jeze. Loh, Yuna, aku kira kamu tadi udah pulang duluan. Aku tadi ke toilet dulu. Kalian mau kemana? Mau kantin. Kafe aja yuk, aku yang bayarin. Kayak mana? Yang dekat kampus aja. Let's go. Nih, kamu yang nyetir ya, Je? Oke, siap. Dia langit, aku pasir. Ya, nggak akan pernah bisa sih. Mbak, ini kenapa? Mbak saya bocor, Mas. Oh gini aja, ada dongkrak sama serepnya nggak? Ada. Oke, beres. Aku taruh belakang dulu ya. Ya. Ya, Mbak, beres. Sudah. Makasih banyak ya, Mas. Ya, sama-sama. Oh iya, nama aku Aji, Mbak. Yumna. Ya, Mas, boleh minta nomor WA-nya? Oh, boleh. Buat apa ya, Mbak? Nanti saya kabarin lagi. Nomornya? Oh, iya boleh. Nih ya, Mbak, nomornya. Ya. Makasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Wis, makin keren aja sekarang Ci. Mas naksir. Pede banget. Ya iyalah. Tuh uang kuliah jangan buat boros-boros beli ini itu. Enggak boros. Udah berangkat siangan. Kamu lagi bincar siapa sih? Untuk siapa? Yumna, apa? Serius Ci? Serius gak? Serius? Beneran? Iya. Yumna? Yumna. Kenapa kamu baru cerita Aji? Halo? Oke, Mah. Yuna pulang sekarang. Sin, C, aku boleh nitip bingkisan nggak? Buat Aji, kita udah janjian jam 4. Aku duluan ya, udah ditungguin Mama. Makasih. Yum, Aji siapa? Aji Saka, Aji Susilo, Aji siapa, Yum?
Ya, Cinta, kita tuh nggak tahu yang namanya Aji banyak. Kalau salah Aji gimana? Kamu itu, mereka udah janjian dari nggak mungkin salah orang. Udah. Udah yuk, bawa ke Yuna ada aja itu. Jujur, ih. Sama uang KIP cukup kali ya. Cukup. Di Oppo 17 ini sudah ada fitur ekspansi RAM Mas. Jadi penambahan RAM di handphone RAM 4 internal 64 bisa serasa RAM 8. Nah ini di harga 1.999.000 aja terjangkau Mas. Tapi buat spesifikasinya itu sudah tinggi. Ya. Jadi gimana Mas mau ambil yang atas ya? Boleh. Ada dua warna biru sama hitam. Yang paling bagus apa ya? Kalau yang paling best seller itu yang warna hitam. Boleh deh, yang warna hitam. Yang warna hitam. Ya. Ini ya Mas? Ya, makasih ya, Mbak. Ya. Wih, dapet. Coba mau lihat. Wow. Udah yuk Ya. lanjut lagi. Yo, gas. Ya. Yang ini. Coba deh, yang itu aja tuh. Coba. Yang ini. Ya, kayaknya Ini. bagus deh. Ya, coba tuh. Terus kan? Yang ini aja nih. Yang mana? Oke. Iya. Nah, Ini ini nih kan. bagus. Ya. Nah, gas. Mas, aku ambil yang ini ya. Ambil yang ini ya? Hah? Ukurannya udah XL aja mas ya? Ya, ukurannya segitu. Kamu yakin belanja sebanyak ini? Yakin, ayo pulang. Kenapa? Ji, serius? Serius? Kok kamu jadi boros banget kayak gitu sih? Kamu pakai semua uang KIP ya? Enggak semua. Kamu tuh jangan boros-boros. Kalau kamu tuh uangnya habis, terus kamu mau minta ke siapa? Ya, tenang, aku sih tenang, kan ada kamu. Emangnya aku ibu kamu? Udah yuk lah. Pulang. Nih, kuncinya. Ini aku pinjam dulu ya. Ya, aku duluan ya, Ci. Ya. Bagaikan sungai yang tak punya malu,
mengalir meskipun terancam surut. Lalu kakimu melangkah ke rumahku, setengah melirik mencoba rayu apa yang kau inginkan dari senyumku ya Tuhan. Gemar sekali kau lukiskan bintang untukku, sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah dekat kita. Udah lama? Belum. Oh iya, nanti mampir ke pom bensin dulu ya. Nah, itu motornya udah aku isi full. Mobilku, Ji? Oh iya, mobil kamu ya? Iya dong, aku nggak mau ya pakai motor, nanti jilbabku berantakan. Ya udah, yuk. Bisa kan? Wah, keren banget. Untung dulu aku sering nyupir mobil pick up. Yuk, kayak anaknya Kang Slamet meteng disit apa ya? Iya, jadi Yusi jadi meteng di situ. Potongnya gede banget. Wis, panggulan. Orang adil panggulan apa ya? Ayo, Bu. Wis aja kayak aku. Bali. Ayo balik. Oke. Ayo, panas banget ya loh. Ya, Jadi jalan nggak? jadi kok jadi. Oh iya, kuncinya mana? Tak ingin aku berpisah sebentar saja. Ku rasakan dunia milik berdua. Aku selalu salah tingkah saat di dekatmu. Kamu tetap yang terindah. Jangan pernah berubah. Berdua meraih mimpi kita. Makasih ya Ji buat hari ini. Iya, sama-sama. Sebenarnya aku tuh bosen loh kalau pergi nggak ke mall, bioskop, ya gitu-gitu terus. Itu ya, kamu bosen ya? Atau kalau gini aja, kita ke wisata alam. Kalau ke wisata alam gitu ngapain sih di sana? Ya, kita jalan-jalan ya kan, nikmatin alam gitu, healing. Gimana? Ya boleh lah. Boleh ya? Berarti fix ya, wisata alam ya. Oke. Halo, WA-nya dibales kali. Ini lagi ngerjain tugas. Aku nggak tahu ada WA dari kamu. Tugas apa? Itu loh, tugas yang dari Pak Mamat. Yang tadi? Iya. Rajin banget. Ya daripada gabut, jadi aku ngerjain tugasnya dari Pak Mamat aja. Ya, nih, daripada gabut ya, ini kamu milih ini nih, baju yang udah aku kirim tuh. Hah? Kamu beli baju sama jaket lagi? Iya, mau beli jaket itu udah aku kirim. Ci, kok kamu sekarang jadi boros banget sih? Enggak boros. Itu kan nabung lah, ada pokoknya. Ya, tapi kan kamu harus berhemat kan? Jadi beliin apa enggak? Sayang, kenapa? Enggak apa-apa. Kamu jadi nemenin aku ke salon kan? Iya, jadi. Oh iya, kamu jadi ajak aku ke wisata alam kan? Kalau itu besok lagi aja. Ya. Yuk.
Lagi. Coba deh dilihat dulu deh. Ya. Bagus sih. Bagus. Tapi kita harusnya foto yang full badan nggak sih? Oh, Kita iya, harus boleh. difotoin. Yaudah, nanti minta tolong ke... Itu ada Mbak tuh. Bentar. Coba Sin, ayo Sin. Minta tolong. Mbak, bila minta tolong fotoin nggak ya, Mbak? Oh, iya, boleh. Tolong ya, Mbak. Siap-siap ya, Mbak. Yuk. 1, 2. Bener-bener. Angle aku kiri tahu. Ih, ya udah yuk. Lagi-lagi, Mbak. Sekali lagi dong. Terakhir, Mbak. Yang sama dong. Sumpah, Mbak. Ini terakhir. Oke, gimana? Kita gini lagi yuk. Dah. Mau lihat dulu ya, Mbak? Ih, aku mau lihat juga Sinta. Iya. Ih, bagus. Tapi yang ini muka aku bon banget. Enggak, aku cantik. Hapus. Enggak mau, akunya cantik. Ih, hapus, Sinta. Enggak mau. Ya udah, tapi kalau diupload di stiker yang Kiowo ya. Iya. Tapi ingat, Kasihan ya Yumna, masa nggak ikut? yang kasihan kita kali, J. Mereka mah enak lagi pacaran. Ih, tahu nggak Sin? Kalau aku bukan temennya Yumna, pasti udah aku rebut si Aji. Udah aja deh. Siapa coba yang nggak mau sama Aji? Cowok baik, pengertian, royal lagi. Kamu juga pasti mau kan? Tapi nggak pacarnya sahabat juga dong, J. Ya udah, tapi kan kalau Aji bisa difotokopi, aku bakal fotokopi. Serah. Ada-ada aja deh kamu. Loh, kayak Aji ya? Maling apa ya? Maling! Ningrum. Kenapa, Fa? Kenapa? Aji. Aji kenapa? Aji, ketahuan nyolong motor kamu. Aji? Ningrum, aku bisa jelasin, Rum. Aku bisa jelasin. Bawa dia ke pihak yang berwajib. Ningrum. Mana ada yang bisa berlalu Aji. pura-pura sempurna sampai Apa karena ini, Ji? Apa karena ini? Aku boleh pinjam handphonenya? Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah Ibu tuh pengen kau jadi sarjana, nak. Kudu narapidana. ada yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Ini adalah bagaimana aku bercerita tentang Sangkar Nestapa, sebuah kisah terkunggungnya aku dalam sebuah kegelapan. Semua ini soal betapa gelapnya hidupku menjadi sebuah korban ketidakadilan dari kisah kasus mahasiswa. Ini tentang aku, Nadira Azalia, dan kisah kasus hidupku. Mau kemana, Vin? Mau ke kampus ya, jemput Nadira. Ya udah, hati-hati.
telepon duluan aja. Duluan ya. Halo. Aku turun sekarang. Oke, tunggu ya. Capek. Nih, minum dulu. Kasih ya. Nat, kamu lagi banyak buat tugas ya? Sampai kelihatan capek buat gitu. Sebenarnya tuh nggak banyak tugas sih. Cuma aku kayak lagi ngerasa capek gitu loh sama semuanya. Daripada kamu pusing gitu mikirin tugas, mendingan kita jalan-jalan aja. Ayo. Iya, nomor 2, jelaskan metode statistik deskriptif dan metode statistik induktif. Mana ya? Enggak, aku cari dulu. Halo. Lagi di kampus nih, kenapa? Ini susah banget sih nomor 2 soalnya. Iya ya. Temen aku lah, satu lagi. Mana ya? Namanya juga kelompokan, Alvin, ya pasti ada cowoknya lah. Gak bisa, kan yang bagi kelompoknya dosen, Vin. Gak bisa. Bentar, aku belum nemu guys. Sebentar ya guys. Masih nyari nih, coba bantu cari di situ coba. Oh, masih nunggu. Udah ketemu belum sih? Belum. Belum ada di sini. Belum ada. Mana ya? Coba balik deh. Oh ya, ini bisa nih. Ada. Coba tulis dulu. Ayo dikte. Mengatakan bahwa pendidikan adalah orang yang tanggung jawab untuk pendidikan. Sorry ya, bentar. Tunggu. Bentar, tunggu, sabar. Ih. Apaan sih? Asin. Bukannya tadi di telepon aku udah ngomong ya sama kamu. Aku tuh lagi kerja kelompok. Terus ngapain juga kamu harus marah-marah sama Rizal? Rizal itu kan teman sekelas aku. Semua orang juga tahu, Nat, kalau Rizal itu suka sama kamu. Lihat kita sekarang. Sebelum kita gini, dulunya kita juga cuma temenan. Tapi lihat kita sekarang, kita jadian. Bisa jadi dia lagi usaha buat deketin kamu. Astaga, Vin, dari mana kamu bisa nyimpulin kalau Rizal itu suka sama aku? Nat, kamu makin hari makin berisik, tau nggak? Aku benar-benar muak sama kamu. Mendingan sekarang kamu masuk ke mobil. Enggak, aku belum selesai, Alvin. Nat, aku bilangin sekali lagi. Aku nggak suka sama cewek yang banyak protes. Masuk mobil sekarang.
sorry Nat, aku nggak sengaja. Enggak kok Zal, nggak apa-apa. Udah, aman. Loh, muka-muka pucat Nat, kamu sakit? Enggak, capean aja kayaknya kurang tidur. Kamu sakit, Nat? Nggak apa-apa kok. Sakit nggak usah berangkat, nanti aku izinin aja. Nggak, usah. Aku panggilin Alvin aja ya, biar suruh jemput kamu. Nggak perlu, Alia. Mau aku antar aja? Nggak, Zal, udah, kelas. Nggak apa-apa. Loh, Nat? Kamu ngapain di depan ruang BK? Enggak. Duluan. Nah, Nat, kamu di sini. Kok kamu pucat banget sih? Kamu sakit ya? Kenapa? Aku cerita aja. Loh, kamu ngapain di sini? Aku bisa laporin kamu loh ya karena masuk ke toilet cewek. Kenapa nggak diangkat-angkat ya? Hai Al. Zal. Loh, Nadira belum berangkat Al? Belum, kamar kos dia itu gelap. Terus aku teleponin dari tadi juga nggak diangkat. Mana lagi? Kamu ngerasa nggak sih Nadira akhir-akhir ini tuh aneh gitu? Ya, iya sih, akhir-akhir ini dia emang makin aneh, tapi aku lebih takut dia sakit, soalnya muka dia tuh pucat banget dari kemarin. Al, ini rahasia ya, tapi kamu diem-diem aja. Kenapa, Zal? Jadi waktu itu, aku ngelihat Nadira sama Alvin. Ya, apanya yang aneh? Kan mereka emang pacaran. Dengerin dulu. Iya. Jadi waktu itu aku ngelihat Nadira turun dari mobil Alvin nih. Terus mukanya kelihatan lebam gitu di dekat mata. Terus aku tanya dong ke si Alvin. Katanya sih cuman nggak sengaja kepentok dashboard mobil. Nah, Vin, habis dari mana? Loh, itu muka Nadira kenapa, Vin? Oh, nggak sengaja kejedot dashboard mobil tadi. Oh, iya. Kenapa ngeliatin kayak gitu? Ada masalah? Enggak apa-apa. Yaudah kita duluan ya, Zal. Kamu kenapa baru bilang sih, Zal? Terus Nadiranya gimana? Ya, nggak apa-apa sih. Terus ya, aku juga sempat lihat Nadira di depan ruang BK nih, tapi nggak tahu mau ngapain. Cie. Ali sama Rizal dekatin banget aja kayak perangkok. Diem ya kamu Lisa, bukan Blackpink. Sakit banget. Oh. Kenapa ngerebutin, Nat? Kamu lucu tau gak sih, Al?
Dengar ya, mawar putih itu simbol terima kasih atas persahabatan. Dan aku pengen jadi sahabat kamu yang berterima kasih seperti itu. Kalau misalnya aku mati besok, aku gak akan pernah nyesel jadi sahabat kamu. Jangan ngomong gitu. Dengerin dulu. Dulu pas aku pertama diterima di kampus ini, aku tuh bingung, aku gak tahu bagaimana hidup tuh harus diperjuangkan. Tapi setelah ada kamu, aku ngerti gimana caranya aku harus tetap hidup. Makasih ya, Al. Makasih juga, Nat. Selamat ulang tahun ya. Nat? Nat, ayo masuk dulu, Nat. Nat? Nat, kamu kenapa? Minum dulu ya, Nat. Nadira, minum dulu. Kamu kenapa, Nat? Kamu kecelakaan? Siapa yang bikin kamu kayak gini? Bilang sama aku. Kalau kamu diem aja aku nggak bisa bantu, Nat. Bilang. Nat. Alvin tahu tentang ini. Kamu kenapa, Nat? Cerita. Aku minta kita putus, Vin. Aku ngerasa hubungan kita makin gak sehat. Apa? Gimana? Coba sini kamu bilang yang jelas. Aku minta kita putus, Alvin. Kamu berani minta putus sama aku? Lihatin, Nat. Aku Loh, punya ini. Itu kamu rekam? Iya, biar kamu gak bisa lepas dari aku. Itu pelecehan ya, Vin? Kurang ajar. Jadi Alvin, Nat, pelakunya? Aku takut, Al. Gak usah takut, Nat. Ada aku di sini. Aku bakal jagain kamu. Kenapa Alvin bisa lakuin ini? Aku takut, Al. Gak usah takut. Nat. Teman saya merupakan korban kekerasan seksual. Bulan Maret 2023, Alvino Argatama, mahasiswa Fakultas Hukum, melakukan pelecehan seksual terhadap teman saya, seseorang berinisial NA. Alvin melakukan pelecehan bahkan kekerasan terhadap NA yang membuat NA merasa trauma bahkan kehilangan kestabilan emosi. Sebagai seorang mahasiswa, saya merasa kasus ini harus dibawa dan diadili. Kok bisa seorang anak kepolisian melakukan tindakan keji? Bahkan, Alvin mendokumentasikan melalui video dan membuat teman saya tidak berdaya. Semoga video teman saya tidak disebar dan diperjualbelikan di situs online. Saya mohon, sebagai seorang manusia, kita kawal kasus ini. You need to hear sexual harassment in FH Universitas Purwokerto. Semoga dengan ini kamu bisa mendapatkan keadilan. Nat, kamu gak pernah melakukan kesalahan apapun, tapi kamu harus menanggung semuanya sendirian. Rasa sakit dan hidup yang sulit. Aku berharap melalui ini kamu bisa mendapatkan keadilan. Ini sudah 3 minggu, tapi kenapa kamu baru melaporkan?
Kenapa kamu mau saat diajak melakukan hal itu? Itu artinya kamu melakukan hal itu dengan senang hati, mau sama mau. Dan itu artinya Alvin tidak bersalah. Dan ini bukan merupakan kekerasan seksual. Apa ada bukti bahwa kamu merupakan korban kekerasan seksual? Kamu tahu kan, kamu dapat mencoreng nama kampus, Nadira. Tidak ada bukti juga kan kamu mendapat kasus kekerasan seksual. Seperti yang saya bilang tadi, ini bukan merupakan kasus kekerasan seksual. Ini hanya kasus kekerasan saja. Alvin sepertinya terbukti tidak bersalah. Jadi kasus ini saya tutup saja ya, kalian damai. Bagaimana? Hasil keputusannya, kami pihak kampus menolak untuk menangani kasus kamu. Kamu harus memiliki bukti yang kuat jika kamu ingin menindaklanjuti kasus ini. Kirain dia korban, ternyata dapat enaknya juga. Malu-maluin mahasiswa pendidikan aja nggak sih? Alvin anaknya polisi kan? Kayaknya dia aman loh. Ini mah beneran kekerasan nggak sih? Buktinya Nadira sampai pucat gitu. Tapi kasihannya Nadiranya. Nat, nggak usah kamu bawa-bawa aku terus, brengsek. Makin hari kamu makin kurang ajar tau nggak? Kenapa kamu ngelakuin ini ke aku sih, Vin? Nat, aku udah muak dengar kalimat itu. Oh, apa aku posting aja ya videonya? Please, Vin, jangan. Aku belajar hukum, Nat. Aku tahu kalau aku nyebarin, palingan juga kena denda aja. Paling parah ya masuk penjara sementara. Sementara kamu mahasiswa pendidikan, kamu bakal dijadiin contoh buat anak didik kamu. Kalau video ini aku sebar, boom, bakal ada berita lagi tentang kamu. Viral, mahasiswi pendidikan melakukan kegiatan asusila dengan pacarnya. Di situ tubuh kamu bakal jadi tontonan banyak orang, Nat. Halo Nat, ini aku, Bunga Mawar Putihmu. Hari ini dan kedepannya, aku pastikan hidup kamu akan baik-baik saja. Ketika kamu merasa dunia gak memihak pada kamu, aku pastikan mulai saat ini dunia akan memihak kamu. Gak apa-apa, kamu tidak memiliki keluarga utuh, asal kamu tetap hidup. Oh iya, surat ini ditulis pas kamu tidur sambil meneteskan air mata. Maafin aku ya Nat, karena aku gak cukup untuk bikin kamu senyum ceria lagi. Maaf, karena aku harus mengenalkan kamu pada lelaki yang seharusnya menjadi sandaran, malah menjadi alasan kamu menangis dan terluka ini. Halo lagi Nat, aku gak sehat, tapi aku pastikan kamu selalu sehat. Hari ini aku pergi ke dokter, katanya sakit aku udah parah dan kemungkinan sembuh totalnya cuma 40%. Tapi yang penting ada kemungkinan kan. Aku gak cerita ke kamu karena aku tahu kamu pasti akan khawatir. Kamu udah cukup sedih karena mama papa kamu dan Alvin yang brengsek itu.
Aku nggak mau masuk list yang bikin kamu sedih juga. Kalau bukan karena kamu, aku pasti udah nyerah dari lama. Di sisa hidup aku, sekali lagi karena sudah mengenalkanmu pada Alvin. Please don't give up, okay? It's a loser thing, and I am the loser, not you. Also, please always be happy and healthy every second. Your happiness is mine too. From your loser sis, Alia. Aku, Nadira Azalia, aku adalah korban kekerasan yang dilakukan oleh pacarku, Alvino Argatama. Alvino Argatama merupakan seorang anak dari Budianto Argatama, seorang komisaris kepolisian. Kalian harus tahu, Alvin merupakan mahasiswa hukum. Aku percaya ini semua terjadi juga salahku. Aku rasa aku tidak mampu untuk menghadapi semua hal yang telah dia lakukan. Tapi apa yang bisa aku katakan? Aku hanya bisa menutup mulutku. Tapi sekarang aku sudah berubah. Aku adalah suara yang tidak pernah terdengar dan aku adalah kasus yang tidak terlaporkan. Aku adalah kasus dengan jalur damai. Aku tidak membutuhkan dukungan kalian. Aku hanya ingin mengatakan kejujuran. Kalian boleh memihak aku maupun Alvin, itu terserah kalian. Tapi kalian harus tahu, belakangan ini banyak sekali korban kekerasan maupun pelecehan seksual yang muncul ke publik. Hal yang membuat miris adalah pelaku-pelaku justru berasal dari tempat yang seharusnya aman dan nyaman untuk menimba ilmu, yaitu lingkungan perguruan tinggi. Dan aku tidak ingin kasus seperti ini berakhir dengan jalur damai. Cukup aku. Jika kalian pikir pemerkosaan adalah satu-satunya bentuk kekerasan seksual, maka kalian salah. Bahkan siulanmu pada perempuan adalah bentuk kekerasan secara verbal. Jika kalian mengutuk tindakan pemerkosaan, lantas kenapa masih suka melakukan catcalling pada perempuan? Kami perempuan bukan mainan. Kami butuh keadilan. Tolong ranah hukum, bertindaklah seadil-adilnya. Kami pihak kampus memohon maaf atas kejadian yang lalu ya Nat. Kami berjanji akan membawa kasus kamu ke ranah hukum. Kami percaya kok kamu akan mendapat keadilan yang layak. Bahkan, bukti dari Alia dapat memperkuat keadilan buat kamu. Dengan ini, menyatakan terdakwa Alvino Argatama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa kekerasan seksual dan ancaman terhadap saudari Nadira Azalia. Oleh karena itu, hakim memutuskan terdakwa Alvino Argatama mendapat hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah. Pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan. Ci? Pada akhirnya kami semua berkawan dengan sebentar. Bahkan, bukti dari Alia dapat memperkuat keadilan buat kamu. Kak, roll action. Kenapa kamu mau saat diajak melakukan hal itu? Ulangi, Mbak. Kak, lipat. Loh, Vin, kamu ngapain di sini? Aku bisa laporin kamu loh karena ke toilet cowok.
Al. Nip. Apaan sih kamu, Vin? Pas dong, sakit. Nat. Aku. Oh, ya udah. Makasih ya. Aja, iya. Oh ya, aku Aji. Ya minum dulu ya. Minum dulu. Udah aku isi. Mobil bensinku, iya kan? Mobil bensinku. Mobil bensinku. Ini nanti dimakan ya. Roll. Action. Ningrum. Kenapa Tan? Action. Inilah saat yang paling ditunggu-tunggu. Di depan kita sudah ada finalis Lomba Festival Tari Tradisional tingkat mahasiswa. Saya akan bacakan para pemenangnya. Lomba 3. All. Action. Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Di depan kita sudah ada finalis Lomba Festival Tari Tradisional. Juara 2 diraih oleh Widya Ajeng Larasati. Aku minta maaf. Aku bukan istri yang baik buat kamu. Jackson, please. Oh, wis anu rung. Jadi kayak gini ya. Cek. Ih, itu masih off. Amit ya. Emang ya? Cek.